Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kali ini dalam video pembelajaran tentang kuretase gingiva. Seperti kita ketahui, penyakit periodontal merupakan penyakit yang paling banyak diderita baik di dunia maupun di Indonesia pada khususnya. Salah satu penyakit periodontal yang paling banyak diderita adalah periodontitis. Periodontitis merupakan peradangan pada jaringan pendukung gigi yang terdiri dari gingiva, ligamen periodontal, tulang alveolar, dan cementum. Ketika bakteri itu masuk ke dalam jaringan, maka akan terjadi kerusakan. Nah, pada saat itu maka bila tidak dilakukan perawatan, maka perlu dilakukan suatu tindakan perawatan, yaitu perawatan salah satunya bedah kuretase gingiva. Bagaimana indikasi bedah kuretase gingiva dan bagaimana prosedur untuk melakukan bedah kuretase gingiva nantinya akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat.
mencuci tangan sebelum melakukan tindakan bedah. Basahi telapak tangan menggunakan air mengalir. Tuangkan sabun cuci tangan, lalu gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan, serta sebaliknya. Gosok sela-sela jari tangan, lalu jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Gosok juga pergelangan tangan, kemudian bilas hingga bersih. Persiapan operator. Operator menggunakan gaun medis, nurse cap, masker, dan handscoon steril. Persiapan alat dan bahan. Sediakan povidone iodin, set anestetikum yang terdiri dari karpul, jarum 30 gauge, dan bahan anestetikum. Kemudian set irigasi dengan menggunakan spuit dan larutan NaCl 0,9%. Kemudian kasa steril. Sediakan tray dengan kaca mulut, sonde, pinset, probe, dan scaler. Selanjutnya, kuret Greci dari nomor 12 hingga 34 untuk regio gigi anterior. Lalu kuret Greci nomor 56 untuk gigi premolar, kuret Greci nomor 78 dan 910 untuk gigi posterior bagian bukal, palatal, lingual. Kuret Greci nomor 11-12 untuk gigi posterior bagian mesial dan kuret Greci nomor 13-14 untuk gigi posterior bagian distal. Lakukan pemeriksaan poket periodontal dengan menggunakan probe periodontal. Indikasi kuretasi gingiva adalah kedalaman poket 3-5 mm. Prosedur kuretase diawali dengan asepsis daerah kerja dengan povidone iodin menggunakan kapas atau kasa steril. Setelah itu, dilakukan anestesi infiltrasi pada daerah mukobukal fold gigi yang akan dikuretase. Lakukan scaling dan root planning pada gigi yang akan dikuretase. Selanjutnya, lakukan tindakan kuretase dengan menggunakan kuret Greci. Instrumen dipegang dengan teknik modified pen grasp disertai finger rest pada gigi tetangga untuk stabilitas. Gunakan kuret Greci nomor 56 untuk gigi premolar.
Kuret dimasukkan sejajar dengan aksis gigi hingga menyentuh dinding dan dasar poket. Dengan bagian tajam menghadap ke arah gingiva membentuk sudut 45 derajat. Jari telunjuk tangan kiri ditahan pada sisi labial. Gerakan kuret dilakukan secara horizontal dengan tekanan lateral atau disebut dengan gerakan horizontal stroke. Gerakan ini bertujuan untuk mengangkat jaringan granulasi. Gerakan ini diulangi beberapa kali hingga tampak aliran darah segar sebagai tanda keberhasilan pembersihan jaringan patologis. Pada gigi anterior, kuretase dapat menggunakan kuret Greci nomor 1, 2, dan 3, 4. Jangan lupa untuk menempatkan telunjuk tangan kiri pada sisi labial untuk menahan gingiva agar tidak robek. Lakukan kembali gerakan horizontal stroke pada dinding lateral pocket. Selanjutnya, lakukan irigasi menggunakan larutan NaCl 0,9%, kemudian daerah kerja dikeringkan dengan kasa steril. Selanjutnya, lakukan adaptasi jaringan gingiva ke permukaan gigi menggunakan jari dengan tekanan ringan selama 1 hingga 3 menit. Baiklah, tadi kita sama-sama telah menyaksikan video pembelajaran tentang bedah kuretase gingiva, mulai dari indikasi, kemudian alat dan bahan yang diperlukan, kemudian prosedur yang harus dilakukan, mulai dari cara asepsis sampai dengan selesainya prosedur bedah yang dilakukan. Kalau kita melihat dari kesemuanya adalah bahwa bedah kuretase gingiva merupakan suatu prosedur bedah yang penting sekali dilakukan untuk mencegah terjadinya rekurensi atau persistensi dari kondisi periodontitis, terlebih-lebih adalah pocket periodontal. Jadi dengan adanya kuretase gingiva diharapkan dapat terjadi penyembuhan pada pocket periodontal tersebut. Demikian mungkin video pembelajaran yang bisa kita saksikan bersama-sama. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.